كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan para sahabat Manfaat Doa Channel. Semoga senantiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan rezekinya. Amin. Perkembangan otak anak perlu dimaksimalkan dengan stimulasi yang tepat. Maka dari itu, perlu tahu apa saja hal-hal yang dapat merusak sel otak anak dan menghindarinya sebisa mungkin. Otak anak mulai terbentuk sangat awal dalam masa kehamilan, jadi sekecil sudah mulai belajar bahkan sebelum mereka lahir. Perkembangan organ ini pun dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari genetik hingga pola asuh, pengalaman dan aktivitas sehari-hari dengan lingkungan sekitar turut memengaruhi koneksi otak pada anak. Berbagai aktivitas dan respon dikirim ke otak melalui semua indera anak, termasuk penglihatan, suara, rasa, penciuman, sentuhan, keseimbangan, dan gerakan. Ada beberapa hal yang perlu dihindari orang tua dan dijauhi oleh anak karena dikhawatirkan dapat merusak sel pada otaknya. Berikut 7 tindakan yang ternyata diam-diam merusak sel otak anak. Yang pertama, stres. Saat dalam kondisi stres, anak belajar bagaimana beradaptasi dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan. Namun, anak perlu meyakini bahwa ia memiliki dukungan dari orang terdekat agar stres yang dirasakan tak berlarut-larut. Dalam jangka panjang, stres juga dapat merusak sel otak anak dan memengaruhi mentalnya di kemudian hari. Stres dapat berdampak negatif pada perkembangan sel otak, termasuk fungsi memori dan konsentrasi, terutama jika stres terjadi secara konstan dan intens, serta saat anak tidak memiliki dukungan untuk menghadapinya. Jadi sebisa mungkin biarkan anak tahu bahwa Bunda selalu mendukungnya. Jika perlu, bantu anak mempelajari cara untuk mengatasi stres seperlunya. Yang kedua, trauma emosional. Saat anak-anak tumbuh, otak mereka mengalami periode perkembangan yang cepat. Pengalaman negatif seperti trauma emosional dapat mengganggu periode perkembangan tersebut yang menyebabkan rusaknya sel otak di kemudian hari. Dari hasil studi ditemukan adanya perbedaan yang jelas di 9 wilayah otak antara mereka yang pernah mengalami trauma masa kanak-kanak dan mereka yang tidak. Perubahan yang paling jelas terjadi di daerah otak yang membantu menyeimbangkan emosi dan impuls. Disebutkan bahwa orang yang pernah mengalami trauma emosional atau penelantaran di masa kanak-kanak memiliki peningkatan risiko masalah kesehatan mental di kemudian hari. Yang ketiga, pemakaian gadget berlebihan. Gadget dan perangkat teknologi lain dapat meningkatkan pembelajaran pada anak, tetapi jika digunakan secara berlebihan juga berisiko merusak sel otak pada anak. Dokter anak Michael Wright menyebutkan bahwa otak terus membangun koneksi saraf dan penggunaan media digital secara berlebihan mengurangi fungsi tersebut. Yang keempat, kurang tidur. Sebuah peneliti juga menyebutkan bahwa tidur malam yang cukup juga merupakan kunci untuk perkembangan otak optimal pada anak. Jika anak punya kebiasaan main gadget sampai malam, ini dapat mengganggu pola tidur dengan menekan sekresi hormon melatonin. Yang kelima, melewatkan sarapan. Sebuah studi menemukan bahwa melewatkan sarapan mengakibatkan berkurangnya kemampuan konsentrasi anak di sekolah. Orang tua harus mendorong anak-anak untuk sarapan. Siapkan bahan makanan pada malam sebelumnya agar sempat sarapan di pagi hari. Yang keenam, konsumsi gula berlebihan.
Konsumsi makanan dan minuman manis berlebihan menghambat kemampuan tubuh untuk menyerap protein dan zat gizi penting lainnya. Dalam jangka panjang, hal ini menghambat perkembangan otak dan bahkan berisiko memicu malnutrisi. Yang ketujuh, kurang minum air putih. Hampir 80% dari bagian otak merupakan air. Maka dari itu, biasakan si kecil cukup minum air putih setiap hari. Sel-sel otak membutuhkan asupan air putih yang cukup agar dapat berfungsi dengan